ngobrol dulu sama si Mitanya. Itu si Mita. Mita, tunggu bentar. Dia nggak mau kayak gitu-gitu. Sakit tuh nggak? Emang mau Terus kita bawa di atas motor aja. aku pengen. Yuk, Pak, ikutin Pak. Yuk, jalan Pak. Pikir kamu tuh di mana sih? Kamu nggak sadar ya kamu tuh? Goodbye, saatnya kita berpisah. Goodbye. Hey, yo, Hello, what's up, geng. guys? Ketemu lagi nih dengan gua Komo Riki. Dan gue Tia Ariestia. Dikatakan Putus. Nah, geng, sekarang kita sudah ada di salah satu kafe. Yang mana Ya. kafe ini kita akan ketemu dengan klien kita namanya si Sandi. Nama gue Sandi, umur gue 19 tahun. Di sini gue minta tim Katakan Putus untuk ngebantu teman gue yang namanya Mita untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya yang bernama Arya. Dan pas kita ketemuan, gue Komo langsung nanyain sebenarnya masalah lo sama cewek lo apa? Gue ngundang kalian di sini bukan masalah gue sih sebenarnya. Maksudnya? Jadi ini tuh buat bantuin sahabat gue. Dan di sini menjadi tanda tanya sama kita, kenapa si Sandila yang mengirimkan email ke kita? Kenapa nggak yang bersangkutan aja minta tolong sama tim Katakan Putus? Sahabat gue tuh sama pacarnya tuh dikekang banget. Jadi gue pingin minta bantuan sama kalian. Enggak, maksudnya gimana sih? Enggak, Maksudnya tapi yang mau bisa gue putus itu jelasin. bukan lo. Iya, bentar lagi sahabat gue datang kok. Nggak, maksudnya gimana nih? Jadi, lu ngirim email ke kita, tapi sebenarnya yang punya masalah itu bukan lu, tapi sahabat lu. Iya. Sahabat lu cewek apa cowok? Cewek. Cewek? Iya. Ini sahabat lu, sahabat beneran sahabat atau sahabat-sahabatan? Beneran sahabat gue. Di saat kita lagi ngobrol-ngobrol, Mita, sahabatnya si Sandi ini dateng, gengs. paling Mereka penting itu putus. kita harus ngobrol dulu sama si Iya. Mitanya. Itu si Mita. Mita, tunggu bentar. Pas dia dateng, dia sempat kaget. Ngelihat ada gua dan juga ada Tia dan juga ada tim Katakan Putus. Siapa itu ngapain? Iya, ini dari tim Katakan Putus. Ya, Kenalin. halo. Katakan Putus. Iya. Ya, halo, gua Main Komo. dia. Nih, Halo, Tia. Tia. Ini tim Katakan Putus. Kita pun tidak berapa lama dia ngobrol, akhirnya si Mitanya mau duduk bareng sama kita. Nah, jadi gini Mit, mungkin kalau gua bisa jelasin sama lu, jadi temen lu ini ngirim email ke kita, ke tim Katakan Putus, dan dia bilang kalau dia pengen dibantu tentang masalah percintaannya dia atau masalah dia dengan pasangannya dia. Makanya kita datang untuk ketemuan sama dia, dan ternyata waktu kita udah ketemuan sama dia, dia bilang kalau sebenarnya yang pengen dibantu oleh kita itu adalah permasalahan elu. Maksudnya permasalahan gue yang mana sih? Gue nggak ngerti deh. Iya kan, kamu sering cerita kan kalau si Arya sering ngekang kamu atau apa ya. Dengan aku Iya ngundang tim aja, udah gue putusin baik-baik masih ngamuk-ngamuk. Gimana kalau ada kayak ginian coba? Kalau nggak mikir apa dia tau marah sama gue? Makanya karena dianya juga merasa keberatan, Ya, abis itu gue sama Komo juga nggak bisa memaksakan gitu kan. Iya gue ngehargain maksudnya dia, cuma udah pokoknya gue nggak mau pakai, Tunggu bentar, Mit. gue nggak mau pakai acara-acara kayak gini-ginian ya. coba dulu. Mau lihat-lihat orang dong. Hargain dong, please lah. Udah, gue nggak mau pakai kayak gitu. Ya nggak gini caranya, lu tau kan kemarin gue udah mutusin dia, terus lu malah kayak gitu sih. Awalnya sih tadinya si Mita ini sangat keberatan banget. Karena memang si cowoknya Mita ini, yang namanya Arya ini emang nggak pernah mau kalau diputusin, gengs. Lu yakin ini bakal berhasil gitu? Kemarin Nggak aja ada kayak salahnya. gitu kok. Iya, tapi nggak ada salahnya coba. Percaya sama tim Katakan Putus, siapa tahu dengan mereka si Arya bisa berubah pikiran. Coba ya. Ya udah deh. Akhirnya si Mita ini mau ngelunak dan minta bantuan tim Katakan Putus. Nah, waktu si Mita mau cerita, tiba-tiba ada telepon masuk, gengs. Aduh. Siapa? Cowok gue. Siapa? Loudspeaker bisa? Jangan dong. Udah di reject aja. Udah, Gak apa-apa diangkat aja, nggak apa-apa. Gue bilang Kan kita udah mau ikutin ini. Tunggu. Gua perlu ini, lu angkat teleponnya loudspeaker. Jadi biar gua tahu kalau lu nanti bakal ketemu sama dia, gua bakal ngikutin lu. Angkat. Gue takut. Nggak apa-apa, udah angkat. Ada kita. Halo? Kamu udah berapa ya?
Kenapa? Aku di dalam kafe ya, aku masuk ya. Aku lagi sama temen aku ini. Iya, aku tahu kamu di dalam kafe. Ya, aku masuk ya. Dan ternyata cowoknya si Mita ini udah ngikutin kemana-mana kalau si Mita pergi. Dan di situ kedengaran kalau si Arya ini ada di depan kafe kita, geng. Dia mau masuk kafe. Yuk, kok lo janjian apa gimana sih? Yuk, coba. Lo di sini aja, lo di Tunggu aja sini. dulu di sini. Buat Tia dan juga tim Katakan Putus dan juga sama si Sandi. Buru-buru kita ngumpet aja. Kita udah nunggu di sini. Oh, Farah boneka mas. Kita belum masakin clip on sama dia. Bagi clip on dong satu sama gua. Ya, buruan Ras, buruan. Habis itu gue langsung buru-buru, Ari, gue pasangin wireless, di situ juga gue deg-degan banget. Gue pakai dulu. Saat ini pasukan sudah ditekan di baju ini biar kita pakai. Karena gue juga takut gitu, takut tiba-tiba cowoknya si Mita ini muncul dan ketahuan kalau tim Katakan Putus sudah ada di situ. Iya, karena Udah kok, aman. udah lu udah pasangin. Dan di situ gue udah ngeliat kalau si Arya ini emang masuk ke dalam kafe tersebut, gengs. Bohong lagi sih sama aku ya? Aku nggak bohong. Aku bilang sama kamu ya, bohong mulu sama aku. Aku emang mau ke toko buku sama temen aku. Cuma Apa aku tadi lagi katanya nungguin buka? dia. Mana? Aku lagi nungguin temen aku di sini. Sama siapa? Teman apa teman? Temen aku kan aku Ya, bilang. kamu jangan bohong deh sama aku ya. Oke, pulang di sini. Apa sih? Aku tahu kamu ketemu yang lain kan, bukan sama teman kan? Enggak, aku Udah cepetan ah. di sini. Sakit. Ayo banget sih. Arya, ih, Udah. Apain sih? kan aku udah kebun. Yuk, Farah siap-siap, Farah siap-siap, Farah. Bentar. Asma, ayo. Cabut. Dan akhirnya kita langsung ngikuti si Arya sama si Mita. Ngomong-ngomong kita dibawa ke arah mana sih? Lo tau gak kira-kira ini mau kemana nih? Ini sih kelihatannya jalan ke arah kosannya si Mita. Ternyata setelah kita ngikutin, Oh itu diberhenti tuh. Oh itu kosannya si Mita. Iya itu. Aku tuh tadi tuh emang pengen ke perpus sama temen aku. Nah, aku ketemuan sama dia di kafe dulu. Kamu ini gak percaya banget sih. Aku nggak mau ya kamu bohong-bohong ya. Aku nggak mau kamu sama teman-teman yang nggak benar. Jangan kayak waktu itu ya. Kata kamu teman kamu baik. Ternyata apa? Untung aku ikutin ya. Nggak, tapi kalau menurut gue emang ya bener lah kalau gitu. Dia kelihatan marah-marah kayak gini emang pantas juga dia marah-marah karena si Mitanya udah ngebohongin dia kan. iya soalnya kan kalau misalnya Mita nggak ngebohongin dia juga nggak bakalan bisa ketemu sama si Sandi juga. Iya nggak bisa makanya ketemu sama berarti kita, alasannya si Arya ini marah sama si Mita sekarang ini masih wajar menurut gue. Apaan udah nanti aku kabarin lah. Kalau ikutin gimana? Udah cepetan mana? Udah ya, nih ya. Handphone dia Mita Iya kan diambil. dia tuh. Gila, masa sampai ngambil handphone kayak gitu? Iya Parah mungkin banget gitu. ya karena dia udah ngerasa dibohongin oleh si Mita makanya dia pengen tahu kenapa si Mita ini sampai ngebohongin dia. Iya Ti, tapi kan gitu. cewek juga butuh privacy juga kok. Iya. Nah kita kan nggak tahu nih mereka yang jalanin hubungan itu seperti apa gitu. Mungkin ada juga sebagian hubungan orang yang meriksa handphone itu masih wajar gitu. Mungkin Halo, ini kan baru cowoknya, belum kawin gitu, belum nikah, belum jadi istrinya. Ini udah ngekang kayak gitu, udah posesif kayak gitu. Gimana nanti kalau mereka nikah, ya nggak? Mau cabut tuh si cowoknya Mita tuh. Yuk kabarin. cabut berarti dia cuma nganterin pulang doang dong. Yaudah, kita bisa langsung nyamperin si Mita nggak? Ah, aman ya? Udah aman. Udah aman. Yaudah yuk, Yuk. susul Mita aja yuk. Kok dia bisa ngambil HP lo Gak sih? tau, katanya dia gak percaya sama gue, dia kira gue bohong, terus dia sita HP gue. Enggak, tapi kalau yang gue lihat sih emang lu bohongin dia kan untuk ketemuan dengan kita gitu loh. Kalau nggak gitu gimana caranya? Gak bakal Orang dia bisa. udah bilangin dia posisi banget. Enggak, atau mungkin lo pernah nggak ngebohongin dia atau apa yang benar-benar parah sampai dia ngeperlakuin lo kayak gitu? Ya dulu sih itu udah lama banget kan, gue punya teman, nah gue bilang teman gue tuh ya orang bener-bener lah, tapi ternyata dia nakal. Terus semenjak itu dia nggak percaya lagi sama gue. Ya udah berarti emang wajar dong gitu loh dia Ya, kita tapi posesif juga sama kan lu sebagai atau cewek juga dia harus dikasih mencemaskan sama kepercayaan lu. juga loh. Ya Masalahnya tapi dia bawa Dan HP sekarang gue. ada sekarang backgroundnya kan Ti gitu Tapi loh. sekarang handphonenya dia diambil dan Iya. gak Kan banyak yang penting di situ tuh privasi gue gitu. Nggak alasan dia untuk ngambil handphone lu tadi apa?
Gak ngerti, dulu dia menyita HP gue aja. Dan di situ barulah si Mitanya pecah ngomongnya sama kita. Udah, gue minta tolong banget, Mo. Gue minta tolong banget, Ti. Gue tuh udah batin banget sama dia. Semua urusan gue keganggu. Kuliah gue, privasi gue, sama hubungan gue sama keluarga gue juga keganggu. Semuanya gue udah gak kuat banget. Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah Lu benar-benar udah yakin untuk putus sama si Arya? Gue udah yakin banget. Ya dengan mata yang berkaca-kaca dia ngomong seperti itu sama gua. Dan akhirnya kita mutusin untuk ngebuatin momen putus untuk Mita putusin cowoknya si Arya. Oke gengs, hari ini kita masuk di momen putus hubungan si Mita sama si Arya. Kita udah di dalam mobil, udah ada gua, Komo, dan seluruh tim Katakan Putus. Dan juga di situ ada klien baru kita, yaitu Mita, ditemenin sama sahabatnya. Oke, sekarang kita udah nyampe di rumahnya cowok lu. Itu yang pagar merah itu ya? Nah, pesan gue ya, lu nggak usah takut cowok lu ntar kenapa-napa atau gimana-gimana sama lu, karena kita ada di sini untuk ngebantuin lu. Temen lu juga ada. Sekarang cuman lu harus yakin dengan keputusan lu kalau ini adalah yang terbaik buat lu. Oke? Pokoknya kalau sampai dia ngelakuin hal yang memang udah nggak wajar banget, kita bakal turun kalau nyamperin lo. Akhirnya Mita turun ke rumahnya si Arya, cowoknya dia. Semangat ya. Tapi jangan sampai ketahuan ya kalau kita tuh ada mantau dari sini ya. Iya. Oke, yuk. Arya, nggak lama kemudian si Arya ini keluar dari rumah. Mukanya si Arya ini sangat seneng banget, gengs. Mukanya happy banget ngelihat kedatangan si Mita datang ke rumahnya. Dia emang sering main ke rumah cowoknya ini? Lumayan sih, tapi cowoknya lebih sering ke tempat dia. Oh gitu. Setelah mereka sedikit ngobrol-ngobrol, tiba-tiba aja si Mita ini Di situ dia ngeluarin tulisan, aku pengen putus sama kamu. Dengerin dulu. apaan sih ya? Hah? Cowoknya emosi tuh sama dia tuh. Arya, cowoknya si Mita yang awalnya kelihatan seneng gitu didatengin sama Mita ke rumahnya, itu langsung berubah. Aku pengen putus. Aku bilang gak mau kayak gitu. Sakit. Gak suka kayak gitu ya. Sakit, gue gak mau. Gue gak turun. Tapi aku pengen putus. Tapi gue gak kelihatan dari sini. Di situ si Aryanya mencoba untuk melawan si Mita dan ngebentak-bentak si Mita dan minta penjelasan si Mita. Aku pengen Udah putus. Mita, aku udah berkali-kali bilang sama kamu. Aku tuh gak mau putus sama kamu. Tapi kamu tuh kasar banget sama aku tuh gak sih Arya? Takutnya kita ketahuan soalnya. Itu enggak di situ cowoknya nggak terima kayaknya Aku dengan pengen keputusannya putus. si. Dia ambil motor, Arya, gak mau. Dan dia menarik si Mita. Ih, Terus Mita bawa di atas motor sama dia. aku pengen putus. Yuk, Pak, ikutin Pak. itu gua, Komo, Sandi, dan seluruh tim Katakan Putus tuh sempat panik. Si Mita ini mau dibawa kemana oleh si Arya? Yuk gengs, ikutin motornya gengs. Nah ini biasanya nih kalau dia udah lagi emosi kayak gini, dia bawa si Mita ini kemana? Si Sandi pun juga tidak tahu, makanya kita terus ngikutin si Arya sama si Mita. Dan ternyata mereka itu pergi ke sebuah taman. Nih, Pak, Masuk. Ini kita gimana nih, Mo? Ini taman loh. Sesampainya di taman ini, Itu dia tetap marah-marah, gengs. Udah lah ya, udah gak penting. Apaan sih? Dengerin gak sih? Dengerin gak sih? Iya, apa? Jangan putus. nggak kita tunggu aja dulu di sini biar mereka selesaiin permasalahan dia berdua dulu gitu. Ntar kalau udah aman baru kita keluar. Kan kamu tuh di mana sih? Kamu gak sadar ya? Kamu Ini yang gue takutin dari dulu. Dia selalu kasar sama si Mita. malu tuh gak sih? Biar kamu ingat. Percuma, Arya, percuma. Biar kamu ingat tempat ini. Percuma, aku udah gak ada feeling sama kamu. Gini aja, oke. Lu gue izinin untuk turun dari mobil, tapi dengan satu syarat, lu coba untuk tenangin dan ngomong baik-baik sama si Arya. Cari titik temunya di mana permasalahan mereka ini, tapi kalau bisa jangan sampai si Arya itu tahu kalau kita ada di sini. Iya. Oke. Akhirnya si Sandi turun dari mobil dan gua sama Komo tetap mantau dari dalam mobil.
gini aja. Oke, lu gue izinin untuk turun dari mobil, tapi dengan satu syarat, lu coba untuk tenangin dan ngomong baik-baik sama si Arya. Cari titik temunya di mana permasalahan mereka ini, tapi kalau bisa jangan sampai si Arya itu tahu kalau kita ada di sini. Iya. Oke. Akhirnya si Sandi turun dari mobil dan gue sama Komo tetap mantau dari dalam mobil. Sampai aku mau gantiin. Lu katanya sayang sama dia. Kenapa lu kasar-kasar sama dia? Ngapain di sini? Aduh, ini sih posisinya si Mitanya jadi malah ngelerai mereka juga, Mo. Apa sih lu? Jangan lama lu. Ngapain lu? Ngapain di Kalau sini? gue lo gak usah kasar sama temen gue. Mereka udah berantem di situ dan dipisahkan oleh si Mita. Aduh. Gua keluar ya, gengs. Gua boleh keluar nggak? Ya udah deh. Lu coba tetap kontrol situasinya, tetap jaga situasinya. Kalau emang di luar batas ya, gua tetap akan keluar ya. Ya akhirnya kita nahan diri banget. Iya. Aku bilang gua putus. Udah, enggak usah sama dia. Biarin dia pulang, biarin. Kita tetap di dalam mobil sampai akhirnya si Arya itu cabut karena dia diusir sama si Mita. Udah cabut tuh dia, Mo. Situasinya aman kan? Ya udah, gua keluar ya, gengs. Gua keluar sama Tia. Gua sama Tia juga langsung turun dari mobil dan menghampiri si Sandi sama si Mita. Capek banget kayak gini terus. Pasti masalah bisa selesai. Gimana? Lu ngapain tadi pakai emosi segala sih? Kan gua udah bilang sama lu untuk ngomong baik-baik gitu loh. Gimana sih, Mo? Tadi Ya udah, oke. Ya nggak apa-apa, tapi lo udah nyelesain dengan bagus sih kalau gue bilang maksudnya. Ya udah, lu gimana? Ya udah, aduh. Enggak, tapi tadi ya meskipun apapun yang lu lakuin ya gue salut sama lu bisa memperjuangkan temen lu bisa ngejaga temen lu, bagus banget men. Yaudah, buat lu gimana, Mit? Yang si Mita pun ngejelasin sama gue kalau jadi dia tetap kekeh untuk tidak mau putus sama lu. Gue gak tau lagi harus gimana, semuanya udah gue omongin unek-unek gue semuanya. Gue udah sabar banget kan sama dia, udah bertahun-tahun. Sanggup lagi bertahan, cinta aku menyerah. Dan akhirnya gua, Komo, dan seluruh tim Katakan Putus mutusin untuk Nganterin si Mita ini pulang ke kosannya dia. Dan sesampainya di kosannya dia, lo ya tenangin diri lo aja dulu, istirahat ya. Yaudah, yuk. Makasih banyak ya. Iya. Kita langsung cabut kali ya, Mo ya? Kita langsung cabut aja. Gua nggak apa-apa ya, langsung cabut ya. Ya, Ini kan kosan lu kan? Ya udah. thank you kan. Ya udah. Hati-hati ya. Ntar kalau ada apa-apa kabarin aja. Jadi kalau gitu kita langsung nganterin si Sandi balik dulu aja ya. Ya udah, yuk, langsung cabut aja. Tiba-tiba aja gua dapat kabar dari salah satu tim dari Katakan Putus. Lu di mana, Bang? Ini gua lagi nganterin si ini siapa? Sandi. Si Sandi balik. Balik lagi tuh ke rumah tuh, ribut nih, di depan rumah nih, gimana nih? Ya udah, Pak. Balik lagi, Pak. Balik, Pak. Ternyata kecurigaan Mita ini benar. Si Arya balik lagi neror si Mita. Dan sesampainya di kosannya si Mita, itu tuh. Si Arya ini lagi ngotot-ngotot dan dia udah ditahan sama bapak kos di kosannya Mita. Itu warga lu rasain tuh. Rasain lu. Emang tuh diusir sama warga. Rasain lu. Tiba-tiba si Sandi ditelepon sama si Mita. Kamu jadi jagoan dia, Pak. Si Mita. Siapa? Halo, Mita. Halo, Kak. Halo. Halo, iya, lu gimana? Halo Mita, ini gua Komo. Lu gimana? Aku di kosan, Kak. Are tadi datang lagi. Iya udah, Iya, iya. kita tahu, Oh, kita tahu. kita udah ada di depan kosan lu. Aku udah bilang ke bapak kalau aku ada di kosan. Cuma dia nekat banget masuk. Aku Enggak. Udah, lu nggak usah cemas, lu nggak usah takut. Kita udah ada di depan kosan lu dan dia lagi dimarahin sama warga. Nanti kalau dia yang udah pergi, kita datang ke dalam kosan lu. Kita akan ngobrol sama lu ya. Oke, ya udah, nggak usah takut, tenang aja ya. Oke ya. Yuk. Oke, yuk sama-sama. Duh, kasihan banget nih. Dia ketakutan banget. Mana tuh? Nah tuh, dia lucu warga tuh. Dan setelah dia pergi dari kosannya si Mita, Gua, Komo sama Sandi langsung buru-buru turun. Lu nggak apa-apa, Mit? Dia datang lagi. Iya. Tadi
kita lihat kok kalau dia datang. Oh, di dalam aja deh, di dalam aja deh. Di situ Mita kelihatan banget kalau dia tuh ketakutan banget. Nah, gimana sih tadi kok dia masih tetap nekat sih untuk datang ke kosan lu? Tadi aku udah bilang ke bapak kos aku, kalau misalnya dia datang, bilangin aku nggak ada. Bapak kos aku udah bilang kayak gitu, cuma dia tetap nekat, Kak. Ya sekarang lu tenang aja nih, juga ada teman lu juga. Gak tahu lagi. Kita pasti ada buat kamu. Ya, tapi gimana Kak, kalau tiba-tiba saya datang gimana? Ya enggak. Nggak tahu harus gimana. Mo, bisa nggak sih kalau misalnya kita ninggalin satu tim kita di sini, Mo? Kasihan juga gitu. Gue takut dia Ya diapa-apain. nggak bisa juga Ronti, kan tim kita juga punya banyak kerjaan yang lain gitu. Dan lagian kita juga bukan security juga yang bakal ngejagain dia 24 jam kan. Lu juga punya teman gitu ya, lu bisa. Atau lo ajak temen cewek lo deh buat nginep di sini, nemenin lo biar lo nggak sendirian. Kamu nggak sendiri. Oke? Kalau misalnya datang lagi aku hubungin. Udah Iya, lu, iya, pokoknya iya. kalau lu takut dan dia, si Arya itu datang balik lagi ke sini, dia macam-macam sama lu kabarin kita bakal ngebantuin lu. Iya, Kak. Ya udah, yuk. Lu istirahat deh. Ya. Kak, Ya. makasih udah. Ya. Yuk. Makasih ya, Kak. Ya, yuk. Istirahat ya, Mit. Dan ternyata kasus belum selesai sampai di situ, gengs. Setelah 2 hari dari kasus ini, tiba-tiba aja si Sandi menelpon kita lagi dan pengen mengajak kita ketemuan. Jadi si Sandi ini ngabarin kita lagi kalau dia bilang si Arya minta ketemuan dengan si Sandi. Dan menurut gua ini mungkin adalah satu hal yang penting juga karena kita udah ikut campur dalam urusan mereka sebelumnya. Makanya gua memutuskan untuk full tim Katakan Putus untuk ikut dalam pertemuan si Sandi sama si Arya ini. Karena gue mencurigai kalau si Arya ini bakal punya maksud jelek sama si Sandi. Jadi kafe itu langsung kita pasang banyak kamera tersembunyi di situ. Dan si Mitanya gimana? Lu Si Mita udah 2 hari ini nggak ngabarin gua sih. Mungkin udah 2 hari nggak ngabarin lu? Mungkin gua rasa dia lega ya. Atau mungkin dia masih ada kepikiran dikit. Ya mungkin ya pasti lah masih kepikiran. Tapi dalam 2 hari ini lu nggak ada kontak-kontakan sama dia. Terus kalau ini si Aryanya ngabarin lu itu kapan? Kemarin dia tiba-tiba telepon kan. Terus? Dia ngajakin ketemuan gitu, makanya gua Ya udah. Dan karena di sana tuh waktunya sangat mepet banget. Nah gini aja, lu standby duduk di situ, lu hubungin si Arya, tanyain kalau emang posisinya udah dekat, nantinya lu bilang lu udah ada di sini dan lu nantinya duduknya di meja itu. Oke. Sip. Ya udah. Yuk, gengs. Si Tianya juga belum datang di lokasi dan sedangkan si Aryanya udah mau nyampe di kafe itu. Andu. Ini si Tia ngubungin gua mulu nih, dia mau lagi nyasar. Udah di mana dia? Dia nyasar nih. Makanya produser kita memutuskan untuk melakukan pengintaian ini tanpa si Tia. Coba hubungin Tia dong, hubungin Tia dong. Ya, ini gua. Ini udah datang nih. Gua ngelihat kalau di sana si Arya itu datang dengan penuh emosi banget, gengs. Gak usah ini deh, gue harus banyak baca gue ya. Udah tahu semuanya. Tahu apa? Ya ini kalau menurut gua si Sandinya emang ketakutan banget sama si Arya kalau gua lihat ya dari gesturnya dia gitu loh. Ini jangan pura-pura gitu deh, Pak. Ya orang gue cuma sahabatan sama dia. Nah, itu masa ngeles-ngeles lagi. Hah? Ya lu tahu apa emang? Lu suka sama dia? Iya, emang gue suka sama dia. Kenapa? Ini jangan pura-pura gitu deh, Pak. Ya orang gue cuma sahabatan sama dia. Nah, itu masa ngeles-ngeles lagi. Hah? Ya lu tahu apa emang? Lu suka sama dia? Iya, emang gue suka sama dia. Kenapa? Tuh, coba lu denger kan? Dia emang suka. Asal lu tahu ya, gue tuh di sini bantuin Mita karena gue tuh lihat lu kasar sama dia. Gue kasihan sama dia karena Apaan? dia sering cerita sama gue. Apaan masalah gue mau minta? Ya wajar kalau dia emang marah tar gitu loh. Emang di sini tuh emang kayaknya kita tuh juga udah dihasut sama si Sandi ini untuk mutusin hubungan si Arya sama si Mita. Gua ngerasa dibohongin lagi, geng. Lama emosi gue sama lu ya? Hah? Lu ngajak gue datang ke sini, lu emosi Gue kenapa? udah baca semuanya. Nih handphone Mita nih, lu tahu kan? Gue cuma sahabat sama dia. Sahabatan emang modus banget lo. Hah? Modus apa? Maksud lu apa? Modus apa lagi? Gue udah baca semuanya. Halo ya? Banyak ribut lama-lama. Emosi. Hah? Dia bikin emosi. Suka sama cewek gue kan? Iya emang, gue suka. Woi, lo suka lo?
Iya, udah parah banget. Lu juga jangan. Apaan nih? Iya, gua ngomong, ini produser gua, kita dari tim Katakan Putus. Dan kita udah lihat tadi apa aja yang lo lakuin dan apa aja yang lo obrolin berdua. Udah deh, ngapain lagi sih? Lu pakai ginian apaan maksudnya? Lu bisa ngomong baik-baik, bro. Lu kan mau selesai masalah lu baik-baik kan sama dia. Di sana gua mencoba untuk nengahi mereka. Tenang dulu sob. Enggak. Gua udah tahu lu curigai dia, suka sama cewek lu. Dan dia ini adalah temennya cewek lu banget, dia temen deket ceweknya lu. Dan dia minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk mutusin hubungan temennya dia sama lu. Yang emosinya tadi udah sebukit, sekarang emosinya jadi segunung. Hah? Bisa aja lu udah. Ya nggak bisa kok. Lah terus kalau lu nggak bisa, lu maunya gimana? Ya soalnya dong. Kok abang emosi? Ya suka-suka, gue dari tadi udah baik sama lu. Gue udah coba ngomong baik-baik sama lu nggak tanggepin. Nggak, gini aja deh. Lu juga diem aja lu. Gimana sih lu, laki apa perempuan? Sebenarnya coba lu jelasin, lu punya perasaan nggak sama si Mita, sama cowoknya ini? Iya emang gue sahabatan sama dia, gue punya perasaan sama dia. Nah, cuman niat gue tulus karena lu kasar sama si Mita. Nah, elunya juga kalau lu emang sayang sama si Mita, lu ubah dulu dong sifat lu sama si Mita. Ya urusan lu paling ikut-ikutan urusan gue. Itu urusan gue, dia minta bantuan sama gue. Lu dijelasin sama orang lu nggak mau. Di sana juga situasi yang udah mulai chaos. Dan juga akhirnya si Arya ini ditengahi oleh tim Katakan Putus. Pokoknya ini semua gara-gara lu ya. Gara-gara lu ya. Sama tim-tim apa nih gak jelas ini ya. Jangan bilang gak jelas. Terus dia suka-suka. Enak aja lu bilang gak jelas. Dan di saat si Arya ini udah pergi ninggalin kafe itu, jadi lu untuk tujuan lu untuk memutusin hubungan si Arya sama si Mita karena lu suka sama si Mita? Enggak, di sini gue tulus. Karena gue lihat si Arya kasar sama si Mita terus. Gak ada maksud lain. Ini kok jadi, ini makanya gue paling males banget kasus. Ya udah gimana kalau kita ke rumah si Mita aja. Udah diem dulu lu. Dengan emosinya gue udah bisa nggak ngomong baik-baik lagi dengan si Sandi ini. Kado, ini gimana nih Kado? Gue juga pusing juga karena dari awal gue udah bilang kita harus cari banyak bukti dulu untuk kita bakal ngebantuin orang untuk putus sama pasangannya gitu loh. Dari sini dia juga udah ngakuin kalau dia suka sama si Mita. Dan ya oke, mungkin alasannya dia di sini adalah karena si Mitanya juga nggak dapetin kebahagiaan dari pasangannya. Apa namanya, memang niat lo ini baik, pengen mutusin si Mita dan pasangannya. Cuman lo salah di sini, ya kan? Ya. Oke, kita sekarang ke tempat Mita aja gimana? Iya, enggak, kita ke tempat si Mita untuk kelarin ini masalah semua. Kita klarifikasi. Iya. Ya. Si Mitanya, lu nggak ada kabaran sama si Mita selama 2 hari ini ya? Ya kita juga nggak tahu kalau dia ada di kosan atau enggak. Aja, kita datengin aja. Ya udah. Dan sekarang kesepakatan gua dengan tim Katakan Putus, kalau ini harus kita klarifikasi dengan Mita. Ya tim 2, tim 3, yuk kita masuk ke mobil yuk, ke kosannya si Mita, yuk gerak yuk gengs. Ayo buruan. Mak, sorry gue telat banget, Mak. Ini gimana jadinya nih? Tadinya lu katanya nggak bisa. Iya enggak, gue telat banget tadi jalanan macet banget mau yuk. Ini mau cabut. Yuk. Mobil. Terus tadi gimana? Dia udah jadi ngomong sama si Arya? Ya udah, dia udah ngomong sama si Arya. Lagian kan udah bener kan? Apa makanya yang bener? feeling gua tuh emang bener. Ternyata dia emang suka sama si Mita. Hah? Gue di situ dengernya ya kesel banget juga sih, gengs. Karena kan maksudnya kita nolongin Sandi karena memang kita pikir Sandi ini tulus sahabatan sama Mita. Ya berarti Arya emang bener curiga sama lo. Orang lo suka sama Mita. Tapi kan ya udahlah, udah. Maksudnya ya udah, lo udah bohongin kita, sekarang lo jujur aja deh sama Mita gimana keadaannya sebenarnya. Ya, ntar lu coba jujur deh, lu jelasin semuanya sama Mita. Gue males deh nyelesain kasus kayak gini gitu loh. Dan sesampainya di kosan si Mita ini, tuh, tanya nih, lu coba hubungin dia deh, apa kayak gitu. Coba lo telepon dulu. Misi, Pak. Misi. Ya diangkat sama dia. mana ya? Coba telepon lagi. Untung pada saat itu Kita ketemu sama bapak kosnya. Masih nggak diangkat, tetap lagi nggak diangkat. tidur di kosan terus biasanya ada Iya, penjaganya. Pak. Oh, Pak. Permisi, Pak. Kita dari Trans TV, dari tim Katakan Putus, kita mau nyari Mita. Mitanya ada nggak, Pak? Yang ngekos di sini, Pak. Oh, Iya. Mita lagi keluar tadi makan sama bareng-bareng anak kos. Udah lama? Baru aja keluar. Baru aja? Oh, biasanya dia makan di mana ya, Pak? Ya pergi makan deket-deket sini lah, nggak jauh. Ya akhirnya kita langsung buru-buru cabut. Makasih ya, Pak. Ayo, Makasih, Pak. Yuk, langsung cabut yuk.
Ya udah sekarang lu SMS-in Mita, kalau nggak coba kalau telepon lu nggak diangkat, coba SMS Mita, tanyain dia lagi makan di mana, kita mau nyusulin dia, oke? Oke. Ayo. Dan di situ Sandi bilang si Mita itu nggak bisa dihubungin. Kak, lu telepon ke nomor yang mana? Ke nomor yang diambil handphonenya nggak? Oh iya ya. Ya elah, ke nomor yang satunya. Kan dia nelfon kita waktu itu. Iya. Ternyata si Sandi ini menelpon ke nomor yang mana nomor itu dipegang oleh si Arya. Udah, saya tanya dia lagi ada di mana? Iya, bentar tunggu. 19. Nih Mita, kalau nggak kita muter-muter terus nih. Iya nggak tahu kita mau kemana kalau kita nggak tahu. Ini nih, gimana alamatnya? Mana? Ini. Alamatnya. Oh ini tahu gua. Pak, lurus aja Pak. Untung banget gua tahu di mana kafe tersebut karena gua udah pernah nongkrong di kafe itu. Dan di situ Mita agak sedikit kaget karena dia pikir kan memang kasusnya udah selesai. Ada apa? Apa kabar? Di sana gua ngejelasin sama si Mita kalau si Arya masih menghubungi si Sandi dan mengajak si Sandi ketemuan. Lo ngapain sih ketemuin Arya lagi? Kan gue udah bilang sama lo. Gue nggak mau lo berusaha lagi sama dia. Gue juga udah nggak mau lagi dengar nama dia. Iya, aku cuma pengen nyelesain masalah ini doang. Enggak, udah lu jelasin, lu jujur deh sekarang. Yang sebenarnya itu titik dari permasalahan itu apa gitu. Lu coba jujur deh. Akhirnya di situ si Sandi, Mit, aku tuh sebenarnya sayang banget sama kamu dari lama. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa? dan di tengah-tengah perbincangan antara si Mita dan juga si Sandi, Tiba-tiba aja gue pengen ketemu Mita, bisa gak sih? Iya, gua nih bingung deh sama si Arya ini. Si Arya ini bisa tiba-tiba aja muncul dan tiba-tiba aja hilang. dia dapat informasi dari mana kalau si Mita ada di situ? Kok bisa nyampe di sini? Pengen ketemu Mita. Lu maunya apa lagi sih? Gue pengen ketemu Mita, bisa gak sih? Iya, gua nih bingung deh sama si Arya ini. Si Arya ini bisa tiba-tiba aja muncul dan tiba-tiba aja hilang. Dia dapat informasi dari mana kalau si Mita ada di situ? Kok bisa nyampe di sini? Pengen ketemu Mita. Lu maunya apa lagi sih? Udah, san. Sandi, Baik-baik kan Maunya apa lagi sih? ribut lagi nih. Gue nyelesain masalahnya udah. Apa? Lu mau apa? Lu kok datang lagi sih? Lu kan udah putus sama si Udah deh. si Mita. Lu udah putus. Oke, lu diam. Lu diam dulu. Nih, lu tujuan lu datang ke sini buat apa? Gue pengen ngomong sama Mita. Tunggu dulu. Kalau gua ngomong jawab. Gue pengen ketemu Mita. Lu ngapain lu ketemu sama dia? Gue mau jelasin semuanya. Dan gua langsung ngelarang dia untuk ketemuan dengan si Mita karena sikap dia masih sangat emosi banget. Gimana mau diem abang yang begitu? Ya udah tunggu dulu. Oke, ya udah gue izinin lu ketemu dengan si Mita tapi dengan satu syarat. Lu nggak boleh bentang-bentang dia dan lu jangan. Udah lu pergi, Iya. lu pergi. Tapi Udah selesai. Udah selesai. Baik-baik. Oke. Nah, sekarang gini kalau lu emang bisa untuk kontrol emosi lu bisa ngomong baik-baik sama Mita, silakan lu ngomong Yeah. baik-baik sama Mita terus lu jelasin semuanya sama Mita. Iya. Dan akhirnya dia setuju untuk ngomong baik-baik. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku minta maaf sama kamu. Selama ini mungkin aku udah salah sama kamu ya. Udah buat kamu kecewa, udah buat kamu gak nyaman sama aku. Kamera di sini. Iya, tapi beri kesempatan aku dong. Kita pacaran udah lama. Iya, entar lu. Jujur selama ini aku tuh nggak nyaman sama kamu. Sama kelakuan kamu yang kayak gini. Aku tahu kamu gak nyaman sama aku, ya. Terus kalau kamu udah tahu, kamu nggak bisa ngertiin aku. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya, yang kini hadir di antara kita. Tapi di sini gua ngelihat kalau si Mita ini benar-benar sudah mantep dengan keputusannya dia. Aku udah nggak bisa lagi buka hati aku buat kamu. Aku mau lupain semuanya, aku mau lupain kamu. Kenapa aku masih mau lupain? lupain semua Kenapa masalah masih ini. lupain? Hah? Aku mau pindah kuliah keluar kota. Menatap kepergian dirimu, menatap menangis sedih
tak tertahan, terbayang saat Tapi gue sayang sama lu, Mit. Ya, aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu Tahu diri dong, dia udah nggak mau lagi jalan sama lo. Ngapain lagi lo masih nyembah juga sama dia? Gue gak terima, gila. Temen gue didorong kayak gitu, gue langsung marah-marah. Ya lu ngapain dorong gue? Bisa baik-baik, tapi ngomong baik-baik. Ya gue baik-baik ini. Dan dia pergi ninggalin kafe tersebut, tapi dengan nada kesel. Dan setelah si Arya cabut dari kafe itu, Ya, gue cuma pengen ngomong kalau emang selama ini aku nyimpen perasaan sama kamu, aku suka sama kamu. San, kita temenan juga udah lama. Iya. Gue cuma bilang, makasih lo udah jadi teman yang baik banget buat gue selama ini. Tapi kalau buat lebih dari itu, jujur sama gue nggak bisa. Lo tuh udah kayak saudara gue sendiri. Iya, Mit. Kalau emang itu keputusanmu, Maafin gue. aku hargain lo. Dari jauh ku berlari mengejar mimpi-mimpi. Dan dia menolak si Sandi ini secara baik-baik. Dan untungnya Sandi bisa nerima dengan baik-baik. ya. Ya dan mudah-mudahan juga rencana lo keluar kota semuanya lancar. Lo juga bisa lebih sukses sama sekolah. Oke deh kalau gitu gengs, yuk gua ke Muriki cabut. Gue Tiara cabut. Ya, dadah. Gengs, pesan gua untuk episode kali ini, cinta itu bukan hanya sekedar memiliki, tapi juga merelakan orang yang kita cinta bahagia dengan keputusannya sendiri. Yang namanya kebahagiaan itu harus diperjuangin. Karena kebahagiaan lo adalah tanggung jawab lo. Si Raffi mana? Raffi mana di? Oh, tadi katanya suka sini belum nyampe ya? Coba telepon dulu kali ya. Hari ini aku sama Rafathar ditemenin sama Mama Rita mau cek ke dokter untuk pertama kali setelah dari rumah sakit. Jadi rencananya memang seminggu setelah lahiran itu harus dicek lagi. Coba deh. Gantengnya mah. Bobo ya? Enggak. Oh enggak. Ngelamun dia. Katanya abis dari ini ya, di Bandung. Iya. walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Halo? Kamu di mana? Loh, nggak jadi kesini ke dokter. Aku udah sampai. Loh, gimana sih katanya mau kesini? Oh, yaudah deh. Ya udahlah. Nggak jadi kesini, kita mau langsung main lagi, nggak sempet. Itu ada mama. Udahlah, dia lagi kerja kok. Udah biasa, Gigi bete. Dia kan kepengen lah kontrol pertama ditemenin suami kali ya. Sempet bete sih, cuman mama bilang kan ya udahlah, namanya juga kerja kan juga buat aku, buat anak-anak gitu kan. Jadi ya udahlah sekarang juga karena udah ada Rafathar jadinya tuh kalau yang bikin bete-bete cuma sedikit gitu jadi suka nggak kepikiran gitu karena udah ada anak kan. Kerja buat siapa coba? Ih, buat aku kata Rafathar. Buat aku, buat beli motor. Marah. Ya udah, ini bahasa apa ya? Oh, ini bocor ya. Ya, udah langsung. Iya. Enggak bocor tuh. Ini basah. Kamu menutupnya tadi nggak benar kali. Nih. Di mana Mbak? Sana ya? Oke. Yuk. Jadi kalau bayi itu baru lahir terus dapat hanya ASI, kan berat badannya turun ya. Kemarin kan hening. Kok ini matanya ke tengah-tengah gitu apa dok? Gini. Karena dia belum fiksasi benar bola matanya, jadi kadang-kadang dia bergerak-bergerak sendiri. Oh iya. Selama dia bergeraknya ke dalam itu sebetulnya normal. Kadang-kadang ada yang bergerak keluar, nah itu biasanya juling. Ini kan dia ke dalam, kalau bergerak kan ke dalam ya, jadi itu normal. Kalau gini loh ya, kalau Nah, jadi kalau keluar
kalau lagi tidur dia agak gitu, Ibu, agak putih Ya, gitu memang karena kamu belum bener fiksasinya, ikatannya belum betul, tapi itu normal. Terus yang kita harus penting banget evaluasi itu adalah berat badan. Ya itu karena itu menentukan, kadang-kadang bayi itu kayak nyusu, tapi padahal cuma ngempeng. Nah, iya dok, tuh kemarin gitu. Iya. Dia lama banget nyusu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Yang penting bayinya 40 menit pertama bener-bener nyusu. Kemudian 2-3 jam sekali mesti sampai berat badannya ke berat lahir. Nah itu 14 hari, 10-14 hari harus ke berat lahir. Ini kan Ini udah berapa hari? Ini kan 3568. Iya asem ya dok, ini baunya. Apa nih? Kira nggak bangun. Bener nggak bangun, asem. Jadi apa namanya? Jadi yang nomor satu sih dipantau berat badan sih itu, karena itu kadang-kadang itu kan kita pikir dia nyusu terus tapi kok berat badannya tetap di bawah gitu. Dok, tapi kan kadang-kadang kita kan kalau lagi nyusu kan suka berdarah kan, ada berdarah. Di darahnya. Iya, di tapi di darah. keluar dia tidak bentuk darah. Oh iya, soalnya kayak kemarin kan tiba-tiba lagi nyusu, terus kan kita kan nggak berasa tiba-tiba berdarah, tiba-tiba dia kayak abis makan dorong. Gitu dong. Terus kan dia kan lap abis itu lap merah gitu. Terus Iya. telan nggak apa dong? Nggak apa-apa, karena sebetulnya ASI itu sebenarnya darah ya, Oh. darah tapi minus sel darah merah. Jadi kalau misalnya lecet terus berdarah, yang paling penting posisi nyusunya harus benar, kalau nggak tambah lecet kan. Iya, kadang-kadang dia kalau udah ngantuk banget kan udah main gitu-gitu doang. Nah, jadi kan jadinya lecet. Iya. Tiba-tiba kok berdarah-darah sampai baju. Lama-lama ke situ. Balik aja kali ya? Ya boleh. Kalau buat ibunya yang penting habis nyusu, makan yang benar, minum yang cukup, sama istirahat cukup. Karena seringkali kalau menyusui itu kan begadang. Iya, benar. Biasanya kalau kita nggak pinter mengatur makan, minum, tidur, sakit yang ada. Ya, jadi jangan lupa. Biasanya mereka lebih tidur pagi, siang, sore. Jadi itu Iya. dipakai waktunya untuk istirahat. Ini kita kasih tetes polio. Ya, ini salah satu vaksin. BCG nanti setelah hepatitis B yang kedua. Ini vaksinnya ya. Tuh, kamu. Nah, ini nanti saya kasih. Ini aku minta ya. Ya, ini kan hepatitis B. Ini waktu lahir 1. Terus ini kan nanti yang kedua, ya. Yang sekarang ini tetes polio. BCG ini sebetulnya dari lahir boleh sampai 3 bulan. Tapi kita biasanya lebih mendekati 2 bulan lebih bagus. Ya, apalagi kok kalau di puskesmas kan orang bisa nggak balik, itu biasa waktu lahir dikasih. Ya, dan takutnya nggak balik. Ya, kita kasih ini dulu. Tetes polio. Enak ini manis. Dikit lagi. Nah, dah. 2 tetes doang gitu. 2 tetes aja. Ini virusnya hidup, jadi nggak boleh banyak-banyak. Hidup dia bisa gue. Ini tidak di rumah sakit kita kerjain, harusnya sih waktu lahir. Dan takutnya polio kan bisa tercemar kemana-mana. Kalau ini kan cuma 1, cuma di rumah ada bayi 1 gitu. Jadi itu yang Ini efeknya apa nih dok? Nggak Kalau ada. habis di Vaksin polio? sekarang udah bagus-bagus sih, jarang yang terjadi panas. Cuma 1 vaksin demam itu campak, nanti 9 bulan masih jauh. Oh itu 9 bulan ya efeknya. Ini kan membingungkan ya, jadi saya biasanya ngasih taunya per datang ya. Jadi misalnya hari ini saya udah tetes polio ya, nanti ini kan kita karena berat badannya belum optimal, nanti evaluasinya 7 hari. 7 hari itu harus naik minimal 150, paling keren 250 ya, supaya bagus ya. Ini kan dia kayak rada jareng-jareng tapi itu normal. Oh iya nggak apa-apa ya dok. Nggak apa. Oke. Oke, Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Sama-sama. Ya ampun, anak kok ganteng banget sih. Tapi dok katanya kalau kata waktu itu kamu pernah bilang katanya kalau anak ganteng supaya lebih gede ganteng harus bilang jelek gitu. Supaya nanti sampai kamu jelek banget sih. Masa sih? Gitu. Tambah ganteng. Ya tambah ganteng dok, jelek gitu. Makasih ya dokter ya. Berarti seminggu lagi ya dok ya. Sip. Sip. Banget udah. Keren banget. Keren banget kamu ya. Alhamdulillah semuanya sehat, Rafathar sehat. Walaupun sebenarnya masih harus banyak minum susu lagi karena kan dia berat badannya belum naik nambah banyak gitu. Jadi harus semangat. Kepikiran terus sih selama di lokasi syuting. Sampai-sampai aku pengen cepet-cepet pulang. Sampainya di apartemen. Assalamualaikum. Sayang. Papa pulang. Sayang. Sayang. Sayang Rafathar.
Sayang maaf Cuci ya. tangan dulu tuh. Sayang maaf ya. Aku tadi nggak nemenin kamu sama Rafathar ke rumah sakit. Maafin papa ya sayang ya. Sayang jangan marah ya, pasti kamu bete kan. Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan kamu harus kerja ya. Ya. Buat siapa kerjanya, buat beli apa? Buat beli pupuk. Ya. Buat beli pupuk. Kamu nggak marah aku nggak bisa nganterin. Enggak apa-apa. Nih, coba tanya anaknya apa nggak? Rafathar marah nggak papanya nggak nganterin tadi ke rumah sakit? Oh tuh, sedikit katanya. Mau gendong dulu, kangen sama Rafathar. Aneh, Gigi jadi dewasa banget sekarang. Masya Allah, ternyata istri aku sekarang udah beda lah Gigi. Kaget aku juga, amazing banget. Makasih ya sayang. Sayang nggak marah sama aku? Enggak. Aku takut, kirain aku kamu bete karena aku tadi nggak bisa nemenin Rafathar. Enggak. Maafin papa ya sayang ya. Yaudah kamu pegangin dulu, aku siapin susu dulu ya. Tadi papa nggak bisa nemenin Rafathar. Aku mau ini, angetin Sayang, ASI dulu. tadi kata dokter gimana? Oh iya kata dokter, tapi berarti emang dia belum naik. Jadinya aku disuruh harus diperah dulu, ASI-nya diperah supaya dia kan ketahuan minumnya berapa banyak. Jadi aku harus perah ASI supaya dianya ketahuan. Kadang-kadang kan soalnya dia suka ngempeng doang. Jadi beratnya tuh belum naik banyak. Jadi ASI-nya harus disuapin. Gitu. Terus ini udah puput ya, udah gak ada udelnya. Udah gak ada udelnya? Udah. Udah puput? Udah. Beneran? Iya, Ya tadi kan di Allah. dokter masih pakai kasa kan. Terus kata dokter udah jangan dipakein kasanya supaya cepat puput. Tadi pulang ganti paper sudah puput. Ya Allah. Ya udah. Tunggu sebentar, Mama ini dulu ya. Angetin susu ASI-nya dulu ya. Iya, iya. Ya bentar. Ya Gigi ninggalin aku berdua sama Rafathar. Aku peluk-peluk dia, aku ajak ngobrol dia. Terus pas aku duduk sambil peluk Rafathar, aku jadi ingat waktu pertama kali aku Lah. Berdua, si Raffi mana? Raffi mana di? Oh, tadi katanya suka sini belum nyampe ya? Coba telepon dulu kali ya. Hari ini aku sama Rafathar ditemenin sama Mama Rita mau cek ke dokter untuk pertama kali setelah dari rumah sakit. Jadi rencananya memang seminggu setelah lahiran itu harus dicek lagi. Coba deh. Gantengnya mah. Bobo ya? Enggak. Oh enggak. Ngelamun dia. Katanya abis dari ini ya, di Bandung. Iya. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Halo? Kamu di mana? Loh, nggak jadi kesini ke dokter. Aku udah sampai. Loh, gimana sih katanya mau kesini? Oh yaudah deh. Ya udahlah. Nggak jadi kesini, udah mau langsung malu lagi, nggak sempet. Itu ada Mama. Udahlah, dia lagi kerja kok. Udah biasa, Gigi bete. Dia kan kepengen lah kontrol pertama ditemenin suami kali ya. Sempat bete sih, cuman Mama bilang kan ya udahlah, namanya juga kerja kan juga buat aku, buat anak-anak gitu kan. Jadi ya udahlah sekarang juga karena udah ada Rafathar jadinya tuh kalau yang bikin bete-bete cuma sedikit gitu jadi suka nggak kepikiran gitu karena udah ada anak kan. Kerja buat siapa coba? Ih, buat aku kata Rafathar. Buat aku, buat beli motor. Kemana? Ya udah, ini bahasa apa ya? Oh, ini bocor ya kita. Ya, udah langsung. Yuk. Enggak bocor tuh. Ini basah. Kamu menutupnya tadi nggak benar kali. Nih. Di mana Mbak? Sana ya? Oke. Yuk. Jadi kalau bayi itu baru lahir terus dapat hanya ASI, kan berat badannya turun ya. Kemarin kan kuning. Kok ini matanya ke tengah-tengah gitu apa dok? Gini. Karena dia belum fiksasi benar bola matanya, jadi kadang-kadang dia bergerak-bergerak sendiri. Oh iya. Selama dia bergeraknya ke dalam itu sebetulnya normal. Kadang-kadang ada yang bergerak keluar, nah itu biasanya juling. Ini kan dia ke dalam, kalau bergerak kan ke dalam ya, jadi itu normal. Kalau gini loh ya, kalau
Nah, jadi kalau keluar. Kalau lagi tidur-tidur dia agak gitu, Ibu. Agak putih Ya, gitu memang karena karena belum bener fiksasinya, ikatannya belum betul, tapi itu normal. Terus yang kita harus penting banget evaluasi itu adalah berat badan. Ya itu karena itu menentukan, kadang-kadang bayi itu kayak nyusu, tapi padahal cuma ngempeng. Nah, iya dok, tuh kemarin gitu. Iya. Dia lama banget nyusu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Yang penting bayinya 40 menit pertama bener-bener nyusu. Kemudian 2-3 jam sekali mesti sampai berat badannya ke berat lahir. Nah itu 14 hari, 10-14 hari harus ke berat lahir. Ini kan Ini udah berapa hari? Ini kan 3568. Iya asem ya dok, ini baunya. Apa nih? Dikira nggak bangun. Udah nggak bangun, asem. Jadi apa namanya? Jadi yang nomor 1 sih dipantau berat badan sih itu, karena itu kadang-kadang itu kan kita pikir dia nyusu terus tapi kok berat badannya tetap di bawah gitu. Dok, tapi kan kadang-kadang kita kan kalau lagi nyusu kan suka berdarah kan, ada berdarah. Di darahnya. Iya, di tapi di darah. keluar dia tidak bentuk darah. Oh iya, soalnya kayak kemarin kan tiba-tiba lagi nyusu, terus kan kita kan nggak berasa tiba-tiba berdarah, tiba-tiba dia kayak abis makan dorong. Gitu dong. Terus dia kan alap, abis itu alap merah gitu. Terus Iya. telan nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, karena sebetulnya ASI itu sebenarnya darah ya, darah tapi minus sel darah merah. Jadi kalau misalnya lecet terus berdarah, yang paling penting posisi nyusunya harus benar, kalau nggak tambah lecet kan. Iya, kadang-kadang dia kalau udah ngantuk banget kan udah main gitu-gitu doang. Nah, jadi kan jadinya lecet. Iya. Tiba-tiba kok berdarah-darah sampai baju. Lama-lama ke situ. Balik aja kali ya. Ya boleh. Kalau buat ibunya yang penting habis nyusu makan yang benar, minum yang cukup, sama istirahat cukup. Karena seringkali kalau menyusu itu kan begadang. Iya, benar. Biasanya kalau kita nggak pinter mengatur makan, minum, tidur, sakit yang ada. Ya, jadi jangan lupa. Biasanya mereka lebih tidur pagi, siang, sore. Jadi itu Iya. dipakai waktunya untuk istirahat. Ini kita kasih tetes polio. Ya, ini salah satu vaksin. BCG nanti setelah hepatitis B yang kedua. Ini vaksinnya ya. Tuh, kamu Nah, ini nanti Oh, saya kasih. benar. Ini aku minta Ya, ini kan hepatitis B. Ini waktu lahir 1. Terus ini kan nanti yang kedua. Ya, yang sekarang ini tetes polio. BCG ini sebetulnya dari lahir boleh sampai 3 bulan. Tapi kita biasanya lebih mendekati 2 bulan lebih bagus. Ya, apalagi kok kalau di puskesmas kan orang bisa nggak balik, itu biasa waktu lahir dikasih. Ya, dan takutnya balik. Takutnya nggak balik. Ya, kita kasih ini dulu. Tetes polio. Enak ini manis. Dikit lagi. Nah, dah. 2 tetes doang gitu. 2 tetes aja. Ini virusnya hidup, jadi nggak boleh banyak-banyak. Hidup dia bisa goyang-goyang gitu. Ini tidak di rumah sakit kita kerjain, harusnya itu waktu lahir. Dan takutnya polio kan bisa tercemar kemana-mana. Kalau ini kan cuma 1, cuma di rumah ada bayi 1 gitu. Jadi itu yang Ini efeknya apa nih dok? Nggak, kalau nggak habis ada. habis di Vaksin polio? sekarang udah bagus-bagus sih, jarang yang terjadi panas. Cuma 1 vaksin demam itu campak nanti 9 bulan masih jauh. Oh itu 9 bulan ya? Ini kan membingungkan ya. Jadi saya biasanya ngasih taunya per datang ya. Jadi misalnya hari ini saya udah tetes polio ya. Nanti ini kan kita karena berat badannya belum optimal, nanti evaluasinya 7 hari. 7 hari itu harus naik minimal 150, paling keren 250 ya. Supaya bagus ya. Ini kan dia kayak rada jareng-jareng tapi itu normal. Oh iya nggak apa-apa ya dok? Nggak apa. Oke. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Sama-sama. Ya ampun, anak kok ganteng banget sih. Tapi dok katanya kalau kata waktu itu orang pernah bilang katanya kalau anak ganteng supaya lebih gede ganteng harus bilang jelek gitu. Supaya nanti sampai kapan sih banget sih? Masa sih? Kita ganteng. Ya tambah ganteng dok, jelek gitu. Makasih ya dokter ya. Berarti seminggu lagi ya dok ya? Sip. Sip. Banget udah. Keren banget kamu ya. Alhamdulillah semuanya sehat, Rafathar sehat. Walaupun sebenarnya masih harus banyak minum susu lagi karena kan dia berat badannya belum naik nambah banyak gitu. Jadi harus semangat. Kepikiran terus sih selama di lokasi syuting. Sampai-sampai aku pengen cepet-cepet pulang. Sampainya di apartemen. Assalamualaikum. Sayang. Rafathar. Papa pulang. Sayang. Sayang.
Sayang Rafathar. Sayang maaf Cuci ya. tangan dulu tuh. Sayang maaf ya. Aku tadi nggak nemenin kamu sama Rafathar ke rumah sakit. Maafin papa ya sayangnya. Sayang jangan marah ya, pasti kamu bete kan. Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan kamu harus kerja ya. Ya. Buat siapa kerjanya, buat beli apa? Buat beli pupuk. Ya. Buat beli pupuk. Kamu nggak marah aku nggak bisa nganterin. Enggak apa-apa. Nih, coba tanya anaknya apa nggak? Rafathar marah nggak papanya nggak nganterin tadi ke rumah sakit? Oh tuh, sedikit katanya. Mau gendong dulu, kangen sama Rafathar. Aneh, Gigi jadi dewasa banget sekarang. Masya Allah, ternyata istri aku sekarang udah beda lah Gigi. Kaget aku juga, amazing banget. Makasih ya sayang. Sayang nggak marah sama aku? Enggak. Aku takut, kirain aku kamu bete karena aku tadi nggak bisa nemenin Rafathar. Enggak. Maafin papa ya sayang ya. Kira kamu pegangin dulu, aku siapin susu dulu ya. Tadi papa nggak bisa nemenin Rafathar. Aku mau ini angetin ASI dulu. Tadi kata dokter gimana? Oh iya kata dokter, tapi berarti emang dia belum naik. Jadinya aku disuruh harus diperah dulu, ASI-nya diperah supaya dia kan ketahuan minumnya berapa banyak. Jadi aku harus perah ASI supaya dianya ketahuan. Kadang-kadang kan soalnya dia sukanya suka ngempeng doang. Jadi beratnya tuh belum naik banyak. Jadi ASI-nya harus disuapin. Gitu. Terus ini udah puput ya, udah gak ada udelnya. Udah gak ada udelnya? Udah. Udah puput? Udah. Beneran? Iya, tadi kan di dokter masih pakai kasa kan. Terus kata dokter, udah jangan dipakein kasanya supaya cepat puput. Tadi pulang ganti paper sudah puput. Ya Allah. Ya udah. Tunggu sebentar, Mama ini dulu ya. Angetin susu ASI-nya dulu ya. Iya, iya. Ya bentar. Jadi Gigi ninggalin aku berdua sama Rafathar. Aku peluk-peluk dia, aku ajak ngobrol dia. Terus pas aku duduk sambil peluk Rafathar, aku jadi ingat waktu pertama kali